Oke pemirsa, kita ini ada panggilan lagi mengenai kulkas LG yang sudah ditangani oleh sebetulnya oleh anunya ya, oleh teknisi resminya. Tapi di sini tidak diganti dengan kompresor karena kompresornya sudah rusak, diganti dengan kompresor biasa seperti ceritanya. Dan untuk saat ini kulkasnya ada permasalahan lagi, yaitu bagian bawah tidak dingin, bagian atas beku seperti itu ya, karena sudah diganti mesinnya, diganti mesin yang AC. Jadi katanya ganti kipas ya, dipanggilkan teknisinya lagi, katanya ganti kipas ya. Nanti coba kita cek lagi apa permasalahannya, karena di sini sudah dibikin manual menggunakan timer. Nanti saya akan cek keseluruhannya apakah di jalur pemanas berfungsi dengan baik atau tidak. Nanti kita cek sama-sama. Let's go, sekarang langsung. Oke, di sini kalau posisi pintu dibuka, otomatis kipas akan stop ya tentunya. Dan sekarang coba kita cek bagian dalam. Nanti saya akan rekam dan posisi pintu saya tutup apakah kipasnya menyala atau tidak. Oke, kita akan cek bagian atas dulu. Apakah benar dia sudah diganti timer atau tidak, saya belum melihat. Karena di sini saya perhatikan sudah tidak ditutup ya. Betul, di sini sudah menggunakan timer guys. Nanti coba kita cek untuk pemasangan timernya salah atau tidak. Saya akan pastikan ya. Dan sini saya akan siapkan tang ampere sama obeng min. Oke pemirsa, di sini saya akan cek ya untuk jalur heaternya. Di sini pemasangannya sudah betul atau belum. Jadi untuk model yang besar ini, untuk pin nomor, bentar ya, pin AC-nya di sini ya, karena hijau di sini. Ini adalah pin AC-nya di sini. Kita atur dulu ke ampere. Kita cek untuk di sini ampernya 1,0 guys. Dan di sini tidak perlu menggunakan obeng min, cukup menggunakan tangan ya. Untuk memutarnya ke arah jarum jam ya. Saya akan masukkan ke heater. Oke, sudah masuk heater ya. Dan untuk heater bagus. Dan saya pegang, timernya tidak getar, artinya untuk pemasangannya sudah betul. Tidak ada kesalahan untuk pemasangannya. Oke, di sini setelah saya buka yang tidak ada penggumpalan. Tapi kalau kipas nggak hidup juga lama-lama gumpal juga guys ya. Dan sekarang karena sudah saya buka seperti ini, dan sekarang saya akan coba tes kipasnya ya, kipasnya berputar atau tidak, dengan cara pintu saya tutup, saya rekam, dan untuk kameranya saya tinggal di dalam kulkas ya. Dan sekarang untuk heaternya kita masukkan ke kompresor lagi karena sudah tidak ada pembentukan. Dan di sini untuk defrostnya masih terlihat nyambung. Dan ini timernya tidak bergetar posisi masuk defrost, artinya jalur sudah betul. Dan sekarang coba kita masukkan ke kompresor, putar satu kali sampai bunyi cetak. Oke, kompresornya sudah aktif menunjukkan 1,1 ampere. Dan di sini ternyata timernya juga nggak menyala guys. Timernya di sini nggak aktif ya. Berarti di sini masih ada kesalahan untuk pemasangan. Nanti coba kita telusuri lagi di mana salahnya. Karena di sini menggunakan timer 13 ya. 13 itu sebetulnya lebih mudah untuk pemasangannya. Jadi pin satunya di sini guys. Jadi untuk pin 2-nya di sini ya. Pin 4-nya ada di sini.
seperti itu. Jadi 1 2 3 4. Ini posisi masuk kompresor seharusnya untuk timer ini langsung menyala, tapi hangat ya. Hangat artinya dia nyala. Di sini nggak ada tanda ya. Jadi di sini saya tidak merasakan getaran, tapi timernya hangat. Oke, sekarang coba kita cek ya untuk pemasangan dari deprosnya. Pemasangannya ini ya, ini depros. Oke, ini fokus ke kipas dulu. Sekarang coba kita akan perhatikan kipasnya menyala atau tidak. Dan untuk kamera saya taruh di pintu, lalu saya tutup. Kita perhatikan tutup jatuh atau apa, menyala atau tidak. Oke guys ya, jadi untuk kipasnya menyala ya. Tapi kemungkinan untuk kipas ini tidak nyala terus, dia akan mati. Berapa menit dia akan mati. Jadi dia nggak hidup terus. Nanti saat putaran berapa menit atau berapa jam dia akan mati. Oke pemirsa, untuk selanjutnya ini pemasangan jalur DC kipas ya. Jadi untuk jalur DC kipas ini kita ambilkan dari tegangan 12 volt. Lalu di sini untuk kabel kuning ya, kabel kuning di sini kita hubungkan ke kabel merah seperti ini. Misalnya kebalik ya, bisa kita ambil satunya. Tadi ini saya putus karena tadi pertama saya pasang di sini yang apa ini biru. Di sini kita pasang di sini nggak mau. Lalu kita tuker yang warna kuning ya. Misalnya satunya nggak mau, pokoknya ada 2 kabel ini, yang ada 4 kabel yang merah sama hitam di sini adalah DC, negatif positif, dan untuk warna biru, warna ungu ya, warna ungu sama warna kuning di sini adalah jalur sensornya. Itu untuk ungu ini adalah jalur negatif sensor. Dan untuk bagian atas di sini untuk jalur merah ya, jalur merah yang dari ini tadi, yang dari bawah tadi ada hitam sama merah, yaitu jalur negatif dan positif. Untuk jalur positifnya ada di sini, dari sini. Jadi kita ambilkan dari elko 12 volt di sini ya, cukup besar di sini, yang outputnya dari trafo switching di sini. Jadi kita ambil yang positifnya di sini ya. Kalau sudah diambilkan dari positifnya elko di sini, tentunya kipas sudah bekerja. Dan sekarang coba saya tes. Dan kipasnya ada di bawah di sini. Dan saya akan coba colokan ke listrik di sini. Oke. Untuk kipasnya sudah on. Kita cabut lagi. Kalau kipas sudah on, di sini yang jadi permasalahannya apabila tidak kita tambahkan alat lagi. Jadi nanti kipasnya on terus, tidak bisa stop ya. Jadi kita hubungkan ke jalur timer pin nomor 4, yaitu kita tambahkan konektor, yaitu sebuah relay. Saya sudah beli relay. Ini relaynya relay yang menggunakan 8 pin atau 8 kaki. Yang
output inputnya menggunakan arus AC ya, jangan pakai yang arus DC. Jadi kita cari beli relay yang menggunakan arus AC. Misalnya tidak pakai relay bisa dengan cara jalur inputnya modul ini kita hubungkan ke pin nomor 4. Cuma nanti jadi permasalahannya lampu tiba-tiba mati saat masuk ke heater, seperti itu ya. Saat masuk ke heater lampu mati, nanti saat masuk ke kompresor lampu hidup. Itu yang jadi masalah. Supaya nanti semuanya tidak ada kendala, yaitu kita tambahkan alat, yaitu sebuah relay untuk menghubungkan kipas DC. Karena di sini menggunakan arus AC, maka kita belikan relay AC yang nanti untuk mengonekkan jalur DC 12 volt. Jadi di sini ada nomor pinnya yang di sini ya. Bisa kita perhatikan sama-sama untuk jalur pinnya di sini nomor berapa yang mau saya pasang nanti saya gunakan. Dan di sini untuk nomor 13 dan 14 di sini adalah jalur AC, arus bolak-balik ya. Misalnya kita menggunakan di bolak-balik tidak apa-apa arusnya. Pokoknya ini arus AC. Kita ambilkan di nomor 13 dan 14. Dan untuk jalur kipasnya nanti kita hubungkan ke nomor 5 dan 12 atau bisa menggunakan 5 dan nomor 8. Pakai sini bisa, pakai sini bisa. Oke, langsung kita pasang. Jadi kita sambungkan dulu dua kabel di sini untuk menyambungkan jalur AC. Setelah kita sambungkan di sini, nanti yang jalur DC yang kita sambungkan ke elko 12 volt tadi, ini kita potong lalu kita sambungkan ke jalur nomor 5 dan 12. Oke, langsung kita kerjakan. Oke, ini adalah untuk jalur yang kita sambungkan ke pin nomor 4, satunya pin nomor 4 dan satunya ke jalur AC. Selanjutnya sudah dipastikan untuk jalur kabelnya di sini kuat, tinggal kita sambungkan ke AC. Di sini saya tidak nyambungkan ke AC dulu, saya akan menyambungkan ke DC 12 voltnya dulu di sini. Kita potong jalur merah yang jalur pin positif dari kipas yang sudah kita hubungkan ke elko besar tadi. Kita potong, tujuannya nanti kita jadikan saklar di sini. Nanti saat masuk ke kompresor dia akan otomatis on. Kita sambungkan ini ya di pin 18 dan pin 5. Dan sekarang kita akan sambungkan untuk jalur AC-nya, yaitu kita hubungkan ke pin nomor 4 di sini. Kita hubungkan pin nomor 4 yaitu kabel warna oranye di sini. Dan satunya lagi nanti kita hubungkan ke jalur AC. Nah, ini sudah hubungkan ke ini ya, kabel merah ini tinggal kita gabung di sini. Tapi sebelumnya kita pasangkan selongsong dulu. Untuk isolatornya di sini. Pasang isolator dulu di sini. Kita sambungkan ini. Untuk menyambungkan, pastikan kuat. Setelah kita sambungkan seperti ini, kita bakar selongsongnya. Dan selanjutnya ini warna biru, kita sambungkan dari AC langsung di sini. Kita ambil, karena ini untuk jalur pin nomor 3 di kabel warna ini ya, warna abu-abu, maka saya akan sambungkan biru, kabel warna biru juga di sini ya. Di sini terus jadi ada selasinya, kita juga ada selasinya di sini. Kita sambung di sini. Buang aja selasinya. Dan sekarang kita tambahkan solar dulu, itu selongsong bakar. Selongsongnya yang menggunakan 5 mili supaya kalau 3 kabel di sini masuk. Lalu biru kita hubungkan ke jalur warna biru.
sini, lalu kita langsung gabung di sini. Ini nanti videonya mau saya upload ke YouTube juga, saya upload ke Facebook. Mudah-mudahan nanti yang pasang ini menonton ya. Nggak tahu ini kerjaannya siapa yang belum kelar ini. Ini saya yang menyelesaikan untuk mengaktifkan kipas. Jadi kata dia suruh ganti kipas ya. Sebetulnya kipasnya itu masih normal, nggak perlu diganti. Cuman kita kasih input 12 volt gitu aja, jadi tidak perlu diganti. Karena untuk input bawaannya di sini menggunakan sensor, apabila kompresornya tidak terdeteksi maka sensor akan memutus jalur. Seperti itu ya. Dan sekarang coba kita cocokkan nanti kalau posisi kompresor, maka ini akan hidup, relenya akan menyala warna merah. Sekarang kita hubungkan dulu ke, sekarang posisi masuk ke defrost, jadi kipasnya belum hidup ya, kipasnya belum menyala karena belum masuk ke kompresor. Ini masih off kipasnya. Nanti kalau sudah masuk ke kompresor maka relay akan menyala warna merah di sini. Dan sekarang kita masukkan ke kompresor, kita putar satu kali, tetap. Oke, dia sudah warna merah. Tentunya kipasnya sudah aktif, guys. Oke ya, apabila sudah berfungsi maka kita akan rapikan, kita cabut dulu. Semua sudah ada gemuruh kipas. Saat kita buka juga tidak mati kipasnya. Dan sekarang kita untuk cek di sini. Bagian bawah di sini ada lubang-lubangnya, harus ada sirkulasi anginnya. Coba kita tes dulu pakai tangan. Ada. Dan coba kita taruh ke angka 1 dulu. Kita rasakan pakai tangan dulu. Misalnya akhirnya saya temukan kipas lagi yang mati di bawah. Jadi kipas bawah ini kita gabungkan ke kipas yang atas. Jadi kalau atas hidup, ini kipasnya juga ikut hidup ya. Tadi mati dan sekarang sudah aktif. Sekarang kita rapikan kembali. Nanti coba kita tes ada dinginnya atau tidak di bagian bawah. Oke pemirsa, sekarang kipasnya sudah aktif atas bawah dan sekarang sudah kerasa ada dingin di tangan saya di sini. Cuman nggak terlalu deres ya. Nanti deresnya kalau pintu saat ditutup. Ini ada anginnya sedikit. Di sini juga ada anginnya. Pokoknya setiap lubang di sini ada anginnya semuanya. Nih kelihatan apinya kedorong, artinya ada anginnya. Nih apinya kedorong. Karena di sini lubangnya dibagi banyak lubang, jadi di sini yang keluar cuman sedikit. Tapi nanti saat kalau pintu ditutup, dia deres sih, dia ngalirnya di sini. Oke pemirsa, itu tadilah proses perbaikannya untuk mengatasi jalur kipas yang tidak aktif. Sekarang sudah mantap. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat mengikuti video-video saya berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Terima kasih.